Kita bahas Hakim-Hakim pasal yang kelima, nyanyian Deborah. Tentu bagian ini tidak akan saya bahas secara semua karena memang betul-betul panjang, tetapi ada inti-intinya yang akan saya ambil, yang kemudian akan kita renungkan, pelajari secara bersama-sama. Karena secara sejarah saya percaya bahwa Bapak Ibu teman-teman sudah banyak yang mengetahui sejarah, gitu ya, sudah melalui pembacaan baik buku-buku dan juga mendalami melalui pengajaran kepada anak-anak sekolah minggu. Tetapi kita juga tidak ingin kemudian tenggelam di dalam sejarah Israel, sejarah secara khusus dalam nyanyian Deborah, tapi kita ingin membawa situasi, kondisi, makna dari kebenaran itu ke dalam kehidupan kita sekarang. Namun sejatinya juga kita nggak bisa langsung lompat ke kondisi kita sekarang tanpa mempelajari juga bagian-bagian yang ada. Ketika kita bicara tentang nyanyian Deborah, saya pikir bahwa di dalam Alkitab ada beberapa pujian, nyanyian atau perempuan yang menyanyikan pujian, yang menyanyikan kemenangan mereka, seperti saudaranya Musa, Miriam salah satunya juga ya. Kemudian di dalam kitab Samuel juga nyanyian pujian dari seorang bernama Hana juga, ketika Tuhan sudah memulihkan atau memberikan satu perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar, baik kepada bangsa Israel dalam konteks nyanyian Miriam, kepada pribadi Hana dalam konteks 1 Samuel, dan juga di dalam perjanjian baru Maria juga ya, ada nyanyian pujian Maria. Nah, tetapi dalam kitab Hakim-Hakim ini kita berjumpa dengan nyanyian Deborah. Kita sudah membaca, merenungkan di dalam pasal sebelumnya bagaimana Deborah, seorang nabiah dipakai oleh Allah untuk memimpin umat Israel ketika Barak yang disuruhnya untuk maju berperang, namun Barak menolak untuk memimpin. Oleh sebab itu kita sudah bahas, itu saya tidak akan masuk ke sana lagi. Tetapi nyanyian atau pujian Deborah ini adalah suatu pujian kepada Allah. Nyanyian yang disampaikan kepada Allah. Allah adalah sumber penerima pujian. Allah sumber penerima hormat gitu ya. Kepada Allah lah pujian itu disampaikan. Dan itu sangat jelas sekali. Ya, di dalam pasal yang kita baca ayat 1 dan ayat 2. Sehingga kenapa pujian itu disampaikan kepada Allah oleh Deborah? Tentu saja ada alasan-alasan kenapa Deborah menyanyikan pujian ini. Yang pertama, bahwa Deborah melihat satu pembalasan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap musuh Israel. Ada kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada orang Israel yang pada waktu itu ketika Deborah memimpin ya, menjadi seorang hakim. Kayak Israel tidak memiliki hakim laki-laki, Barak yang disuruhnya kemudian tidak mau, maka Deborah melihat satu tindakan yang Allah kerjakan di dalam dirinya, melalui dirinya dan atas bangsa Israel. Bagaimana Deborah mengungkapkan satu kekaguman yang luar biasa, satu keagungan yang luar biasa kepada Allah. Ya, nah, nyanyian pujian Deborah kepada Allah ini juga bukan hanya sekedar bagaimana dia melihat karya Allah yang begitu besar, karya Allah yang begitu agung, karya Allah yang begitu mulia kepada orang-orang Israel, kepada bangsa Israel di mana musuh-musuh mereka dikalahkan, di mana Sisera dibinasakan, tetapi juga Deborah melihat bahwa anugerah yang Tuhan berikan kepada Deborah juga memberikan kepada sahabat-sahabatnya orang-orang Israel, kepada teman-temannya Israel, kepada orang-orang Israel yang pada waktu itu dengan rela, dengan sesuka hati, ya, mengikuti Deborah, menyusul Deborah atau bersama dengan Deborah melawan musuh. Itulah yang sebetulnya juga mendorong Deborah untuk menyanyikan pujian. Kenapa Deborah menyanyikan pujian? Kenapa? Karena memang sebagai satu rasa hormat, rasa kagum, rasa sukacita Deborah, tentu pertama tadi kepada Allah, tapi juga kepada orang-orang yang mendukung dia. Ada beberapa Bani Israel yang betul-betul memperhatikan Deborah dan mereka memberi diri dengan sukarela, dengan tulus, dengan murni.
bersama Deborah mereka maju ya, untuk berperang melawan orang-orang yang memusuh Israel. Dan tentunya ada hal-hal lain ya yang juga membuat Deborah menyanyikan satu pujian ini. Di dalam ayat yang ke-12 maka kita menemukan di sana sebagai satu perintah Allah kepada Deborah. Bangunlah Deborah, bangun. Bangunlah Deborah, nyanyikanlah pujian. Jadi ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada Deborah. Untuk apa? Untuk menyanyikan pujian kemenangan, sorak kemenangan atas pekerjaan Tuhan, atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada Deborah. Boleh dikatakan satu selebrasi Deborah bersama dengan umat Israel atas kemenangan mereka ya. Siapa sih yang tidak bangga? Siapa sih yang tidak bersuka cita kalau mendapatkan satu kemenangan? Kalau orang bisa menang dalam hidupnya, misalnya dalam konteks hidup kita sehari-hari, kalau orang bisa menang tender, kalau bisa orang kemudian menang pertarungan dalam dunia olahraga, misalnya kalau dalam konteks sekarang ada orang-orang yang mengikuti perkembangan bola, misalnya bagaimana selebrasi Italia ketika mengalahkan Spanyol, misalnya bagaimana selebrasi tim nasional Inggris ketika mereka mengalahkan Denmark, misalnya. Tapi ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada Deborah, nyanyikanlah, sorakanlah, pujikanlah, haleluya, kemenangan bagi Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman, coffee break yang dikasih oleh Tuhan, maka ketika kita melihat bagian ini sebetulnya menyadar ingatkan kepada kita. Apa yang Tuhan lakukan seharusnya membawa kita, ya, mengingatkan kita tentang apa yang telah Dia perbuat. Apa yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan ingatkan lagi kepada kita tentang apa yang sudah Dia buat bagi kita. Kalaupun kita melakukan sesuatu, menyanyikan pujian, menghormat nama Allah, kita hanya melihat satu flashback ke belakang akan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Itu yang sebetulnya dalam konteks pasal 5 ini, Deborah juga dalam pujiannya melihat apa yang Tuhan sudah lakukan kepada umat Israel di Gunung Sinai ketika zaman Musa, maka di zamannya Deborah, Tuhan melakukan perbuatan hal yang sama, menyatakan kemenangan, ya, menyatakan satu sukacita, satu kegembiraan kepada mereka, mengingat flashback ke belakang. Ya. Jadi kita sebetulnya dalam hidup ini, ketika kita menapaki hari-hari yang kita jalani, kita dibawa sebetulnya untuk mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Di belakang kita, betapa banyaknya karya Tuhan yang baik, yang benar, yang kemudian sudah menyertai kita, melewati berbagai pergumulan, kesulitan hidup, lalu kita dituntun oleh Allah menjalaninya, sampai pada titik hari ini. Sebetulnya kalau kita mau melihat satu album, ibaratnya satu album yang Tuhan kerjakan bagi kita, ya kita lihat, kita buka lagi album kita buka lagi kenangan kita buka lagi memori indah kita dalam satu penyertaan yang Tuhan kerjakan. Sebetulnya membuat kita untuk tidak bersyukur, gitu ya. Harusnya membuat kita untuk tetap bersuka cita, harusnya membuat kita untuk tetap memuji Tuhan, harusnya membuat kita untuk tidak berhenti memuji Allah, ya, di dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam berbagai situasi dan musim hidup. Kita dituntun untuk memuji Tuhan, diingatkan untuk memuji Tuhan. Bukan karena kita, tapi karena karya Allah yang sudah menyertai kita. Terlebih dalam konteks kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus. Ya. Oleh sebab itu, ada hal yang sangat menarik sebetulnya dalam bagian ini juga. Apa yang disampaikan oleh Deborah, ya. Ada satu kalimat yang sebetulnya penting juga, atau saya pikir bahwa ini perlu untuk kita renungkan, untuk kita lihat bahwa apa yang terjadi ketika orang memilih Allah, dalam tanda kutip di situ menggunakan Allah, gitu, Allah baru bagi mereka. Dalam ayat yang ke-8 gitu ya. Ketika orang memilih Allah baru bagi mereka, sebetulnya memang kan kita nggak bisa memilih Allah yang sejati karena kita berdosa. Tetapi tidak bisa dihindari dalam konteks memilih siapa yang kemudian dalam konteks manusia berdosa, siapa memilih siapa untuk disembah.
Oleh sebab itu Yosua dalam pasal 24 juga mengingatkan orang Israel, pilih pada siapa kamu beribadah hari ini. Kamu mau ibadah kepada Allah nenek moyangmu di Sungai Efrat, Allah yang disembah oleh nenek moyangnya Abraham di sana, atau kepada Allah ya, yang telah menuntun kita keluar dari tanah Mesir. Ya. Tentu saja dalam konteks kita sebagai orang Kristen, kita tidak bisa memilih Kristus. Kita dipilih oleh Allah. Ya. Kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya. Tetapi dalam bagian ini, umat Israel tentu Deborah sangat menyadari mereka ada di antara bangsa-bangsa yang memiliki ilah beragam-ragam. Ada orang Kanaan, orang Amori, orang kemudian orang Amon dan sebagainya. Mereka ada di antara bangsa-bangsa asing yang kemudian bangsa-bangsa asing itu memiliki allahnya masing-masing, memiliki ilahnya masing-masing. Tetapi apa yang terjadi ketika orang Israel, ketika mereka sudah masuk ke dalam tanah Kanaan, dan mereka tetap tidak setia kepada Tuhan, lalu memilih untuk mengikuti ilah-ilah yang dipercaya oleh orang Kanaan, oleh orang Yeriko, oleh orang Amori, dan sebagainya. Maka Deborah mengatakan, sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Mereka betul-betul mengalami suatu kesulitan, peperangan, dan bahkan membuat mereka kalah ketika mereka memilih untuk berubah setia daripada Tuhan. Ketika mereka beralih dari kesetiaan mereka kepada Allah Yahweh, lalu mereka beralih kepada ilah-ilah bangsa-bangsa di sekitar mereka, maka mereka terpukul kalah. Bahkan dikatakan mereka sangat dipermalukan, sampai peralatan perang pun mereka tidak punya, untuk menggambarkan betapa mereka tidak berdaya sama sekali tanpa mereka harus bergantung kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Bapak Ibu, teman-teman dikasih Tuhan, maka dalam bagian ini juga sebetulnya ya, ketika ilah-ilah yang dipilih, ya, tentu dalam konteks kita sebagai orang percaya, kita sudah percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Ya, kita punya Allah yang sejati, tetapi tidak sedikit juga sebetulnya, walaupun tidak semua, misalnya ada orang-orang Kristen tertentu misalnya kan menyebut diri sebagai Kristen, tapi Allahnya bukan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mereka barangkali menggantungkan diri mereka kepada apa yang mereka punyai lebih daripada kepada Allah yang memelihara mereka. Barangkali mereka bergantung kepada dunia usaha mereka. Mereka bergantung pada pintar mereka. Mereka bergantung pada ya materi yang mereka punya. Mereka bergantung pada manusia-manusia di sekitar mereka. Lebih daripada mereka bergantung pada Allah. Dengan demikian, maka ketika kita melakukan hal itu, sebetulnya kita sudah memilih dalam tanda kutip Allah bagi diri kita. Oleh sebab itu, ini menjadi sesuatu yang sebetulnya terus mengingatkan kita juga. Waktu saya merenungkan pasal yang kelima ini, gitu ya, saya melihat satu bagian, saya secara misalnya, kadang misalnya bergantung saya kepada apa, kepada seberapa banyak sih lagi tabungan kita, misalnya berapa banyak lagi untuk persiapan makanan kita, misalnya di kulkas, di apa, kadang ya. Tetapi kadang kita melihat, pemeliharaan Tuhan itu sempurna, nyata loh bagi kita. Gitu. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Sehingga kemudian di dalam nyanyian Deborah ini ada hal yang saya sorot juga, ada hal yang saya perhatikan. Bahwa ketika Deborah berperang melawan musuh Israel dan dia menyerukan siapa yang akan maju, ada orang yang sukarela, ya, berperang bagi Tuhan. Tetapi ada orang kemudian yang mempertimbangkan. Salah satunya di dalam bacaan kita adalah pasal yang kelima ini, suku Ruben. Banyak mempertimbangkan, padahal ini pertempuran, ini peperangan. Ini sudah dimulai, musuh sudah di depan, orang Israel yang lain. Ya, seperti bangsa-bangsa beberapa suku sudah mengikuti Deborah, tapi ada suku-suku lain yang masih mempertimbangkan, ikut enggak ya? Masih bingung, ikut enggak, kamu ikut enggak, bingung. Mempertimbangkan, terlalu banyak mempertimbangkan sesuatu ketika harusnya mereka berperang bagi Tuhan. Ketika mereka melakukan sesuatu bagi Tuhan, banyak orang yang mempertimbangkan. Ya, mau melakukan sesuatu bagi Allah saja masih mempertimbangkan gitu ya. Saya melihat bahagiannya, tapi pujian atau nyanyian Deborah seperti yang tadi saya katakan di atas adalah
salah satunya selain yang pertama tentu memuji Allah, kebesaran Allah, keagungan kepada Allah yang harus dihormati. Tapi juga Deborah tentu saja merespek, menghormati, menghargai orang-orang yang menanggapi seruan dia. Sekaligus juga menjadi celah atau mencela suku-suku yang enggan untuk berperang bersama dengan dia, melawan musuh-musuh Israel. Musuh yang sudah Tuhan perintahkan untuk mereka lawan. Tuhan sudah perintahkan lawan, musnahkan. Masih ada mungkin ya, mempertimbangkan enggan. Barangkali mencari jalan tengah atau mencari jalan aman. Kita cari aman aja ya. Ada orang yang barangkali ingin mencari jalan aman aja di tengah-tengah kehidupannya bersama dengan Tuhan. Saya cari jalan aman gitu ya. Tapi tidak demikian dengan suku-suku yang betul-betul merelakan diri berperang bagi Tuhan. Apa dan bagaimana mereka yang betul-betul merelakan diri bagi Tuhan, mengorbankan diri bagi Tuhan, dibanding dengan mereka yang kemudian mempertimbangkan banyak hal, masih pertimbang itu ini gitu ya. Sekarang hal yang sangat menarik, dan itu juga sebetulnya tertuang di dalam nyanyian Deborah, sehingga malaikat Tuhan berfirman kepada Deborah. Untuk apa? Untuk memerintahkan atau untuk mengutuk kota Meros. Kota Meros ini salah satu, memang tidak terlalu jelas kota Meros ini kota apa gitu, di mana, tapi paling tidak harusnya kota Meros ini, orang-orang ini menjadi orang yang bersama-sama dengan Deborah dan pasukan Israel untuk menumpas para musuh Israel. Tetapi mereka tidak datang membantu Tuhan. Membantu Tuhan sebagai pahlawan. Emang Tuhan perlu bantuan misalnya kan? Tentu kita percaya bahwa Tuhan tidak memerlukan bantuan manusia. Tetapi ketika Tuhan menuntut kita untuk berperan aktif di dalam melaksanakan rencana agungnya, di dalam melaksanakan kehendaknya, maka kita tidak boleh berdiam diri. Ada suatu ketika di mana ya kita mesti berdiam diri, tetapi di satu sisi ada satu ketika, ada suatu saat di mana Tuhan menginginkan kita untuk bertindak, berperang, ya. Membantu Tuhan bukan karena Tuhan tidak mampu, membantu Tuhan bukan karena Tuhan tidak kuat, membantu Tuhan bukan karena Tuhan tidak perkasa, tetapi Tuhan ingin ya, kita sebagai manusia, atau dalam konteks itu orang-orang Israel, orang-orang yang Tuhan perintahkan untuk berperang bersama dengan Deborah, harusnya mereka tidak berdiam diri. Harusnya mereka tidak menjadi orang yang fasik, tapi menjadi orang yang aktif bersama dengan Deborah. Sehingga dikatakan oleh malaikat Tuhan yang berfirman kepada Deborah, kutuklah mereka. Ini sesuatu yang waktu saya merenungkan bagian ini, ya wah, ya ketika kita menjadi orang-orang percaya yang betul-betul misalnya ya pasif dan tidak mau melakukan sesuatu bagi Allah, tentu Allah tidak memerlukan kita, sebetulnya kita yang memerlukan Allah. Kadang misalnya kita enggan berkorban dalam tanda kutip, dalam tenaga, dalam uang, dalam pikiran, kita pikir ya udah nggak usah lah. Tapi sebetulnya ketika Tuhan menginginkan itu untuk kita lakukan, untuk kita berikan, ya, untuk kita kerjakan, ingat, ya, kalaupun kita tidak melakukan, sebetulnya Tuhan tidak rugi. Gitu. Kita yang rugi sebagai orang percaya. Mereka yang tidak membantu Deborah ini sama dengan tidak membantu Tuhan dalam tanda kutip. Karena peperangan yang dilakukan oleh Deborah adalah peperangan yang Tuhan perintahkan. Ya, salah diri mereka. Yang sebetulnya kalau dalam konteks ini, kalau udah tahu, waduh rugi kita nggak melakukan, nggak membantu Deborah, menyesal gitu ya. Karena itu tidak rugi untuk melakukan sesuatu pekerjaan pelayanan bagi Tuhan. Berbanding dengan apa yang dilakukan oleh Yael, istri Heber dalam bacaan kita ya. Orang Keni, dia justru dikatakan diberkatilah Yael, seorang perempuan, istri dari Heber. Kenapa? Menarik sangat, Alkitab mencatat bahwa ketika orang minta air sama si Yael ini, ketika pasukan dari Deborah minta air sama Heber, apa yang diberikan Heber, berikan Yael ini? Susu. Ya, melakukan sesuatu melampaui apa yang diminta oleh pasukan yang bersama dengan Deborah. Ya.
Maka dalam pengajaran Tuhan Yesus orang minta ditemani kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Orang minta 1 helai baju kepadamu, berikanlah dia jubah. Ya, karena saya pikir, karena kita pikir, dah kamu minta apa? Jadi satu pelayanan yang melampaui apa yang diminta oleh seorang, dia mengerjakan lebih dari apa yang diminta. Karena memang dia mampu, dia punya, dia bisa, gitu kan. Kalau dia bisa, dia punya, dia mampu, silakan. Sesuai dengan kemampuan, ya. Wah, ini orang perlu air, kami minta air, haus. Tapi apa yang dilakukan oleh Yael? Memberikan satu jamuan yang indah. Ada hospitality di sana, ada satu keramah tamahan yang diberikan oleh Yael. Sehingga apa? Tidak sia-sia satu pengorbanan sekecil apapun yang dilakukan bagi Tuhan. Ingat, tidak ada yang sia-sia. Sehingga Paulus mengatakan bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Kalau kita memperhatikan apa yang ditulis oleh penulis Injil Matius pasal yang ke-25, apa yang kamu lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus juga ketika mengutus para muridnya, ketika para muridnya ditolak, ketika para muridnya jamu dengan air minum, segelas saja air minum yang kau berikan, yang kau jamukan kepada salah seorang utusanku, maka sejatinya engkau sudah menikmati berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Waduh, waktu saya melihat bagian ini, saya merenung tentunya ya. Kadang saya masih berpikir juga ingin menolong orang gitu ya, jujur aja kadang. Kadang kita sudah menolong, membantu orang yang kita tolong, kadang tidak tahu diri, kadang waduh gitu ya. Kami pernah gitu kan. Dulu ada siswa kami datang ke Jakarta, ya, sekolah di salah satu tempat, mau pinjam uang kami pinjamkan misalnya. Tiba-tiba tidak dikembalikan dalam pengertian bahwa ya karena memang konteksnya meminjam gitu. Tapi oh ya udahlah, kadang kita berkeluh kesah juga ngapain gitu kan. Tapi yang namanya orang minjam gitu, kita pinjam gitu kan. Lain hal kalau kita misalnya Pak Bu minta tolong misalnya. Atau jadi ini manusiawi gitu. Saya pikir oh iya, saya segini saja saya sudah melakukan sesuatu, saya pikir udah hebat, saya pikir sudah berjasa dan sebagainya, Pak. Betapa kita ini sebetulnya kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, karena kita wah ini saya ya, ini kita ya. Tapi ingat apa yang dilakukan oleh Yael istri Heber ini mengingatkan kepada kita. Orang minta air, dia berikan susu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Dan hal yang sedikit terakhir saya sorot bagian ini sebelum nanti mungkin Bapak Ibu yang lain juga tambahkan ya. Nah, bagian terakhir dari ayat yang kita baca pasal 5 ini. Ada satu kontras antara pemusuh Allah dan pengasih Tuhan. Sangat jelas sekali di situ dikatakan satu doa dan pujian yang disampaikan oleh Deborah di dalam ayat yang ke-31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, pemusuh Tuhan. Ya Tuhan, itulah doanya. Tetapi orang yang mengasihi engkau, mengasihi Tuhan, mengasihinya. Mereka bagaikan matahari terbit dalam kemegahan. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Pemusuh Allah, pelawan Tuhan. Jadi mereka tidak lepas daripada murka Allah yang ditanggungkan kepada mereka. Di situ dikatakan binasalah mereka yang memusuhi engkau. Tetapi tidak demikian dengan orang yang mengasihi engkau. Tidak demikian engkau orang yang pengasih kepadamu. Orang yang kemudian pencinta kepada kebenaranmu. Mereka hidup dan bersinar. Ya, bagaikan matahari yang terbit, gitu kan? Bukan bagaikan matahari yang terbenam loh. Bagaikan matahari yang terbit bersinar. Matahari terbit itu kan bersinar memancarkan cahaya. Demikianlah mereka yang mengasihi engkau ya Tuhan dalam kemegahan. Bermegah dalam Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan dalam perenungan saya tentang nyanyian Deborah pada malam hari ini.